Bersama kami Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2013, Profesor Eman Suparman di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Prof. Eman. Selamat malam, Pak Said. Baik, Prof. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini menyatakan bahwa Ronald Tanur ini tidak terbukti melakukan pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Ronald pun akhirnya divonis bebas, Prof. Lalu, menurut Prof, bagaimana Anda menyikapi keputusan ini? Baik, terima kasih BTV dan Pak Said yang masih ingat saya. Dalam hemat saya, putusan hakim sebenarnya memiliki asas res judicata pro veritate habetur. Artinya kita husnuzon kepada putusan itu kami anggap benar selama belum terbukti ada sesuatu yang menyebabkan putusan itu tidak benar. Tapi memang senantiasa putusan yang dijatuhkan fresh-prak atau bebas murni itu akan selalu mengundang komentar dan reaksi dari banyak pihak. Dan syukurnya saja saya dengar barusan jaksanya sudah gerak cepat untuk menyatakan diri mengajukan upaya hukum kasasi. Tapi yang jelas saya belum membaca putusannya secara utuh, Pak Said. Apakah putusan itu setelah mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan atau ada hal-hal yang oleh majelis atau ketua majelis tidak dipertimbangkan, padahal itu penting untuk dipertimbangkan. Nah, putusan semacam itu yang kemudian akan mengundang Komisi Yudisial untuk menerjunkan tim investigasinya. Sebab kalau putusan hakim itu tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan, itu artinya pertimbangan hakim sebagai mahkota dari putusan itu tidak lengkap, Pak Said. Nah, ini yang kemudian seringkali mengundang pertanyaan baik kalangan akademisi maupun pengamat-pengamat hukum dalam hal penegakan hukum semacam ini. Karena ini persoalannya kasus ini cukup viral dan memang mengundang perhatian banyak pihak. Begitu, Pak Said. Baik, Prof. Eman, kita tahu selama persidangan ini jaksa telah menyiapkan ada banyak bukti-bukti berupa hasil visum dan juga rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa korban tewas ini akibat dianiaya oleh pelaku begitu. Lalu menurut Anda apakah fakta-fakta ini dilewatkan oleh hakim dan kira-kira faktor apa saja yang membuat hakim akhirnya memberikan vonis bebas terhadap pelaku? Itu yang harus diketahui secara utuh dari pembacaan putusan, Pak Said. Mungkin putusan itu belum bisa diketahui umum karena menunggu minutasi. Tapi memang apabila hakim tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta dan semua alat-alat bukti yang diajukan, itulah yang kemudian sering menjadikan kecurigaan banyak pihak, termasuk Komisi Yudisial akan melihat. Nah, putusan yang semacam ini yang penting dilakukan anotasi, Pak Said. Untuk diketahui mengapa putusan sampai seperti ini. Karena semua fakta persidangan harus dirangkaikan, ada rangkaian dari alat-alat bukti. Jadi kalau tidak ada saksi, ya mesti cari alat bukti yang lain. Apalagi apabila jaksa sudah mengajukan banyak alat-alat bukti, dan ternyata alat-alat bukti itu tidak dipertimbangkan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan hakim atau majelis hakim ini kemudian perlu dicari informasinya, perlu diinvestigasi mengapa demikian. Karena memang ini kasus ini, meskipun saya bukan ahli hukum pidana Pak Said, tetapi memang kasus ini cukup viral dan kasus ini sudah cukup detail diberitakan oleh media bahwa bagaimana perilaku si terdakwa ini pada saat korban sudah jatuh dan membiarkannya. Itu sempat viral itu di media itu. Kami baca itu berita itu. Nah, hal-hal semacam itu yang kemudian apabila jaksa sudah mengajukan semua alat bukti tapi tidak dipertimbangkan, nah ini persoalannya. Cuman masalahnya memang Pak Said, Komisi Yudisial tidak bisa masuk menilai putusan. Karena itu putusan adalah kewenangan upaya hukum. Dan Mahkamah Agung pun, badan pengawasan tidak bisa memang menilai putusan kecuali dalam upaya hukum. Tetapi kami bisa menganotasi putusan itu. Karena kalau ada putusan yang bau-baunya busuk kemudian itu bisa dimasuki melalui investigasi. Mengapa demikian putusan itu? Baik. Begitu Mas Said. Baik, Prof. Eman, dari pengalaman Anda dan juga sepengetahuan Anda begitu, apakah sebelumnya pernah terjadi kasus serupa yang tuntutannya besar begitu, namun akhirnya hakim memvonis bebas sepertinya? Atau ini pertama kalinya, Prof. Eman?
Baik, ada Pak Said. Dulu saya masih ingat di Lubuk Pakam itu, di pengadilan di Lubuk Pakam ada kasus yang serupa, kasus pembunuhan yang ternyata melibatkan pelaku pembunuhan dan orang yang membujuk rayu untuk melakukan pembunuhan. Dan majelis hakim waktu itu memang memutuskan fresh-track terhadap orang yang menyuruh melakukan pembunuhan itu. Tetapi ketika kami Komisi Yudisial hendak memeriksa majelis, nah tenaga ahli yang ada di Komisi Yudisial itu kebetulan ada yang mantan jaksa tinggi dan gurunya para jaksa. Pak Ajedai waktu itu melarang kami, dan kami, kata Pak Jaksa Ajedai, Pak Ajedai itu, saya akan menelisik terlebih dahulu apakah dakwaan jaksa telah benar atau tidak. Jadi putusan fresh-track itu, Pak Said, bisa saja terjadi karena dakwaan jaksa yang keliru. Tetapi kalau dakwaan jaksa ini sudah benar, ya tinggal putusan hakim yang harus diinvestigasi dan harus dianotasi. Tapi ketika Lubuk Pakam ini yang mempresprak para terpidana akhirnya di tingkat kasasi, itu memang dakwaan jaksanya yang salah. Karena dakwaan jaksa itu dalam hal menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pembunuhan misalnya, itu ada uitlocking dan doenplegen, Pak Said. Nah, kalau seharusnya uitlocking tapi didakwa doenplegen, hakim yang cerdas pasti akan menjatuhkan putusan fresh-track. Dan sebaliknya, jika itu seharusnya doenplegen tetapi didakwa uitlocking, maka jaksa yang mendakwa seperti itu, hakim yang cerdas akan menjatuhkan putusan fresh-track juga. Jadi ada Pak Said, ini putusan ini bukan yang pertama. Cuman saya ingin tahu dulu secara utuh apakah putusan fresh-track ini disebabkan memang dakwaan jaksa yang keliru, atau memang semata-mata karena hakim tidak mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Nah, begitu Pak Said. Ini bukan kejadian yang pertama begitu ya, Prof. Eman, dan masih bisa dilakukan investigasi seperti kasus yang Bapak jelaskan tadi. Lantas, apakah keputusan hakim ini yang digugat oleh kejaksaan, dan sekiranya langkah apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mendalami polemik ini, Prof. Eman? Komisi Yudisial seyogyanya segera menerjunkan timnya untuk melakukan investigasi dan membaca putusan ini. Bukan untuk menyalahkan putusan atau menilai putusan, tetapi paling tidak untuk menelusuri adakah hal-hal yang janggal karena faktor-faktor pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ketika majelis ini menjatuhkan putusan atau tidak. Karena kalau ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada saat menjatuhkan putusan, KY memiliki akses untuk bisa memasuki, memeriksa, dan bertanya kepada majelis yang memutus perkara ini. Sebenarnya Pak Said, jaksa konteksnya bukan menggugat, tetapi jaksa mengajukan upaya hukum satu-satunya yang bisa dilakukan terhadap putusan fresh-track, yaitu kasasi. Dulu ketika putusan PN Lubuk Pakam itu, Pak Artijo Alkostar masih ada, dan ketua majelis di Mahkamah Agungnya adalah Pak Artijo Alkostar. Dan akhirnya terdakwa Lubuk Pakam yang di fresh-track di PN Lubuk Pakam oleh Pak Artijo dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan jaksa waktu itu. Semoga yang ini pun nanti masih ada secerca harapan, Pak Said, ada hakim agung yang masih sangat cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial, memahami dan menelusuri kembali, meskipun tidak memeriksa fakta-fakta, tetapi penerapan hukumnya apakah PN Surabaya ini telah benar atau tidak. Dan diharapkan nanti Mahkamah Agung bisa mengadili sendiri, kemudian menjatuhkan putusan yang berbeda dengan yang dijatuhkan di PN Surabaya. Begitu Pak Said. Baik, artinya Prof. Eman masih ada peluang begitu ya, entah dengan melalui jalur hukum yaitu kasasi atau juga investigasi yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial, begitu ya Prof. Eman? Betul Pak Said, betul sekali. Baik, terima kasih Prof. Eman Suparman, Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2013. Selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih kembali Pak.